Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini bagaimana cara menggunakan kulkas rumah tangga ya. Jadi ini kulkas 2 pintu, ini bukan endorse teman-teman. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Apa saja sih yang perlu dilakukan sebelum membeli kulkas ya. Jadi seperti itu, agar kulkas itu awet, tidak mudah rusak teman-teman ya. Banyak juga pemakaian belum 1 tahun kulkasnya udah rusak ya. Jadi yang pertama yang perlu kalian siapkan itu di bagian listrik ya. Nah ini paling benar nih teman-teman. Jadi ada stop kontak khusus kulkas ya. Jadi jangan sampai di gandeng-gandeng. Ada juga yang pakai stop kontak yang panjang itu ya, itu jangan, mendingan pakai yang seperti ini. Meskipun banyak juga nggak masalah, yang penting 1 lubang lah kayak gitu teman-teman. Setelah itu kita cek dulu untuk tegangan voltase listrik, karena ini sangat mempengaruhi usia kulkas teman-teman ya. Jadi faktor penyebab rusaknya kulkas itu bisa disebabkan yang pertama tegangan listrik yang tidak stabil. Nah, bagaimana cara mengetahui tegangan listrik rumah itu stabil atau enggak? Kalau misalkan kalian punya meteran listrik yang yang pulsaan, itu kalian bisa tekan di berapa? 47 ya, 47 atau berapa itu ya? 41 ya, untuk ngecek tegangan listrik. Oke, saya akan coba contohkan untuk di meteran teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalian bisa tekan 41, kemudian enter. Nah, ini tegangan voltasenya ya, 220, artinya itu tegangan listrik itu normal 220. Kalau misalkan 180, kalian perbaiki instalasi listriknya, baru kalian pasang kulkasnya supaya nggak mudah rusak teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan. Jadi untuk menyalakan kulkas itu sekali tancap teman-teman ya. Jadi nggak boleh ditancap kemudian dilepas kemudian ditancapin lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau pindah, ketika udah dilepas itu kita tunggu sekitar 10 menit ya, baru kalian nyalakan lagi. Oke, ini udah nyala untuk kulkasnya. Mari kita coba lihat. Oke, ini udah nyala. Untuk pengaturan suhu yang ideal untuk kulkas 2 pintu ya. Nah, di sini ada pengaturan suhu ya. Pengaturan suhu. Oke, saya tekan. Pengaturan suhu ruang beku 1 dingin, 3 tengah-tengah, yang 5 sangat dingin. Nah, saya jelaskan di angka 1 terlebih dahulu. Artinya kalau misalkan dingin ini, jadi lubang udara yang menuju ke bawah, pintu bawah, ini lebih lebar ya, lebih lebar. Jadi kipas ini, hembusan kipas, dia akan membagikan udaranya ke pintu bagian bawah. Nah, ini lebih lebar, jadi seperti kran lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ukur di angka 3 seperti ini, dia setengah teman-teman. Jadi untuk udaranya yang masuk dia setengah dari atas ke bagian bawah ya. Kemudian kalau misalkan kita setting di angka 5, kalau misalkan kita setting di angka 5 seperti ini, jadi udara yang menuju ke bawah lebih sedikit. Kemudian yang bagian pintu bawah itu kurang dingin ya, jadi dinginnya sedikit ketimbang kita setting di angka 3 ataupun di angka 1. Terus idealnya bagaimana? Itu kita setting di angka 3 seperti ini. Nah, jadi yang atas bisa dingin ya, yang bawah juga bisa dingin. Kemudian kalau misalkan kita setting di angka 1, apakah bisa dingin bagian atas? Itu tetap ya, tetap bisa dingin juga teman-teman. Yang pintu bagian bawah ya, pintu bagian bawah. Nah, lubangnya itu ke bawah ke sini ya, menuju ke bagian lubang sini. Nah, ini ada udara nih.
Nah, jadi udaranya kalau kita setting di angka 1 itu lebih kenceng dibanding kita setting di angka 5 seperti ini. Nah, ini hampir nggak ada, dikit ya. Nah, jadi kita setting di angka 3 saja. Nah, di angka 3 seperti ini. Nah, untuk pengaturan suhu yang bawah kita fullin aja nggak masalah. Nah, jadi seperti ini. Ini udah ideal ya. Nah, kemudian ciri-ciri kulkas yang normal itu seperti apa? Oke, ini kita tutup dulu. Kalau kulkas yang normal, ini memang panas teman-teman ya. Biasanya di bagian pinggir-pinggir ini. Di pinggir sini ini panas, itu wajar teman-teman. Kalau nggak panas, itu kulkas nggak bakalan bisa dingin. Nah, ini udah kipas sudah keluar. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk video tutorial kali ini untuk pemakaian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.